Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Parenting. Bapak Ibu Saudara, kondisi dan situasi yang kita hadapi dari hari ke hari sesungguhnya semakin pelik. Jika kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa menghadapinya, maka apa yang kita bangun dan perjuangkan hanya akan bertahan pada generasi kita. Ketika itu harus berlanjut pada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita, sangat sulit, saya rasa sangat sulit untuk dipastikan dapat berkembang, dapat maju, ataupun dapat bertahan. Karena apa yang dihadapi oleh generasi-generasi berikut dari kita itu akan jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Meskipun yang kita hadapi saat ini juga sudah berat. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan masa kini? Mari sama-sama kita belajar dari Musa. Saya akan membacakan ayat dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mengapa kitab ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kitab Ulangan? Karena memang isinya merupakan pengulangan atau diperdengarkannya kembali hukum Tuhan kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Musa sebagai orang tua bagi umat Israel pada saat itu menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa tantangan yang dihadapi orang Israel setelah masuk ke tanah Kanaan akan jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang ia dan generasi sebelumnya sudah alami dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sebelumnya mereka hanya sendiri saja sebagai suatu bangsa. Namun selanjutnya mereka akan masuk ke suatu tempat yang sudah berpenduduk. Mereka akan menghadapi ideologi bangsa setempat. Oleh sebab itu, Musa yang tahu bahwa dirinya tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tidak bisa menemani mereka, maka ia memperdengarkan kembali semua perintah Tuhan yang pernah ia sampaikan kepada orang Israel atau generasi sebelumnya yang pada waktu itu berada di Sinai. Nah, pada ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu Saudara, Musa mengajarkan suatu pola asuh kepada orang Israel agar berkat Tuhan yang sudah dijanjikan, yang sudah Allah sediakan, tidak hanya dinikmati oleh generasi mereka, melainkan dapat dinikmati dari generasi kepada generasi sampai selama-lamanya. Lalu apa yang Musa ajarkan kepada mereka menghadapi tantangan di tanah Kanaan tersebut? Yang pertama, setiap orang harus memperhatikan apa yang sudah diajarkan. Ini tujuannya untuk diri sendiri, menguatkan diri sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika datang ke gereja, ke persekutuan permata atau ke kebaktian lainnya, pasti memperhatikan dan merasa dikuatkan dan semakin semangat menjalani kehidupan kita saat ini, sekalipun harus menghadapi tantangan karena kita sudah mendapatkan dorongan kuat dari kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan generasi-generasi selanjutnya yang tidak mendengar pengajaran dari gereja secara langsung seperti yang kita sudah dengar?
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara jika anak-anak kita dibiasakan untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan oleh gereja. Namun, janganlah kita merasa cukup dengan mereka datang ke ibadah anak. Karena anak-anak begitu mudah lupa dengan apa yang mereka dengar karena begitu banyaknya informasi yang mereka dapatkan saat ini. Informasi dari berbagai media membuat semua informasi itu bertumpuk-tumpuk dan mereka mudah lupa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, cara kedua, Musa mengajarkan agar orang Israel, orang tua, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Mengajarkan firman Allah itu bukan seperti Bapak Ibu berkhotbah, membicarakan ayat Alkitab setiap saat, bukan. Tetapi pengajaran apa yang Bapak Ibu Saudara sudah terima, aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah dengar dari gereja, aplikasi firman Tuhan itulah yang seharusnya kita bicarakan berulang-ulang. Dibicarakan ini artinya dikomunikasikan Bapak Ibu Saudara. Di setiap ada kesempatan, entah itu kesempatannya ada pada saat kita sedang santai duduk-duduk, atau kesempatan itu ada ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita sedang istirahat, atau saat di pagi hari kita baru bangun tidur. Jika kesempatan itu ada, mari kita bicarakan kepada orang-orang di sekitar kita, di seisi rumah kita, kepada anak cucu kita. Betapa fleksibelnya firman ini dapat kita sharingkan kepada seisi rumah kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengalami apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam Amsal 11 ayat 21b yang berkata, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Ini kita terima Bapak Ibu Saudara hanya jika Bapak Ibu Saudara, jika kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi di bawah kita secara berulang-ulang. Artinya terus-menerus. Ketika saya mendengar tema gereja kita tahun ini, aku menang. Yang saya pikirkan bukan hanya saya, bukan hanya pekerjaan saya, karir saya, atau semua tentang saya yang menang. Tetapi jauh lebih dalam, saya berpikir bagaimana anak-anak saya, bagaimana murid-murid saya, bagaimana generasi-generasi di bawah saya, orang-orang yang ada di belakang saya pun menang. Sebagaimana Kisah pasal 2 ayat yang ke-39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu yang dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Aku menang bukan hanya untuk tahun 2025 saja Bapak Ibu Saudara, tetapi aku menang ini untuk kita dari tahun 2025 sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, generasi kita, di bawah kita, generasi selanjutnya akan menghadapi tantangan ideologi-ideologi yang semakin menjauhkan mereka dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, perdengarkanlah firman ini setiap saat, setiap ada kesempatan berulang-ulang. Selagi anak cucu kita itu masih bisa dinasehati. Ketika mereka sudah terlalu dewasa, itu akan jauh lebih berat tantangannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kita memulai sejak dini, saya percaya Mazmur 112 ayat 1-2 menjadi bagian kita. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi,
angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau melakukan firman ini. Kami mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan kepada anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sepanjang hari ini melimpah-limpah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.